Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Novi Andri Taufik Batra. Saya pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan. Pada bidang pengajaran, saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah Lembaga Keuangan. Mata kuliah ini menekankan pada pengetahuan dan pemahaman mengenai jenis-jenis lembaga keuangan, apa tujuan dan bagaimana lembaga keuangan tersebut beroperasi, dan apa fungsinya bagi pengembangan pembangunan perekonomian di Indonesia. Mata kuliah ini juga membahas kasus-kasus yang terjadi dalam bagaimana yang terjadi dan bagaimana sistem keuangan di negara kita mengatasi berbagai permasalahan yang muncul pada masing lembaga keuangan, dan bagaimana proses bisnis serta risikonya yang terjadi pada lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan yang dijelaskan pada pengajaran ini yaitu pegadaian. Tujuan dari materi perkuliahan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian usaha gadai, kemudian asal mula pegadaian, keuntungan usaha gadai, besarnya jumlah pinjaman, barang jaminan, dan prosedur pinjaman, serta kegiatan usaha pegadaian lainnya. Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam proses belajar mengajar, yaitu kurang aktifnya mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan ketidakmampuan mahasiswa memahami materi yang teoritis. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya di sini memberikan dua metode berupa inovasi yang saya berikan. Yang pertama yaitu student center learning, dan yang kedua adalah case based method. Nah, untuk yang pertama, pembelajaran dilakukan dengan metode student center learning atau SCL, di mana pembelajaran berfokus pada peran aktif mahasiswa. Mahasiswa senantiasa diajak untuk mengemukakan pendapatnya, bertanya, dan saling berdiskusi. Dimulai dari awal materi, mahasiswa diminta pendapatnya mengenai apa itu pegadaian. Kemudian pembelajaran ini juga menggunakan metode case based method, di mana studi kasus di dunia pegadaian diangkat untuk menjadi pembahasan pembelajaran. Mahasiswa diberikan kasus nyata di dunia pegadaian dalam melakukan aktivitas usahanya, seperti barang apa saja yang dapat digadai dan besaran uang yang dapat dipinjam. Untuk melakukan evaluasi pembelajaran, mahasiswa diberi tugas untuk membuat ringkasan dari materi yang disampaikan. Tugas dikumpulkan dalam format PDF di situs https://hebat-elearning.uner.ac.id pada menu assignment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Sejak 2 pekan ini kita sudah liburan lebaran ya. Mungkin sekarang kembali lagi ke rutinitas normalnya. Mungkin agak susah ya kita bisa move on. Tadinya sudah di zona nyaman sekali di rumah, makan. Sekarang kita harus lebih berusaha lagi ya untuk survive kehidupan yang sesungguhnya. Nah, di pertemuan ke-8 ya sekarang. Kita kali ini belajar secara offline. Sejak di pertemuan sebelumnya kita sudah mengadakan full online. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai pegadaian. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu ke beberapa mahasiswa, apa yang saudara ketahui mengenai pegadaian? Boleh angkat tangan? Apa yang saudara ketahui mengenai pegadaian? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Roida ya? Siti, Pak. Oh, Siti, silakan. Silakan, Siti. Boleh berdiri. Silakan, suaranya besar. Pegadaian itu kayak menawarkan jasa pinjaman uang dengan orangnya itu memberikan jaminan seperti surat rumah. Sudah ya, Kak? Ya, boleh, terima kasih.
yang mau memberikan contoh secara real? Ada? Gak ada? Ya, baik. Jadi, di mana kita sebagai konsumen kita menitip atau menggadaikan barang kita dengan harapan mendapatkan pinjaman, dan kemudian nanti kita akan membayarkan bunga gitu ya kepada pegadaian sejumlah jangka waktu tertentu, dan nanti kita akan menembus kembali barang tersebut dengan sesuai dengan bunga yang kita bayarkan tadi, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya pegadaian ini tujuannya untuk menghindari masyarakat dari pinjaman-pinjaman ilegal yang bunganya terlalu tinggi. Jadi tujuannya untuk meringankan beban masyarakat, seperti itu. Nah, ini pengertian dari pegadaian. Usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga, sebagai contoh sertifikat rumah atau mungkin BPKB. Yang tertentu bisa juga emas gitu ya. Apalagi misalnya HP, laptop, TV, barang yang dijadikan akan dibungkus kembali sesuai dengan perjanjian antara masyarakat dan usaha gadai. Jadi tujuannya kita misalnya butuh dana untuk sekolah anak yang sifatnya darurat, butuh misalnya berobat, butuh misalnya yang sifatnya mendesak gitu ya, sehingga barang yang kita punya berharga bisa dititipkan. Barangkali barang berharga yang dimiliki mungkin suaminya, istrinya bisa ya, bisa menitipkan manusia gitu ya. Sertifikat lulus itu bisa ya, itu kan barang berharga juga. Nah, usaha menjalankan usaha gadai, misalnya di perusahaan pegadaian. Kita tahu tagline atau tagline ya dari perusahaan pegadaian, ada yang tahu nggak? Apa? Silakan, bintang. Memecahkan masalah, memberi solusi tanpa masalah. Apa yang dikatakan? Memberi solusi tanpa masalah. Memberi solusi tanpa masalah. Ya, ada solusi. Benarnya. Memecahkan masalah tanpa masalah. Yang lain? Apa? Ya, tagline adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tadi memecahkan ekonomi mirip-mirip ya. Tapi tagline yang sebenarnya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu ya. Disebut perusahaan pegadaian ya. Dan secara resmi satu-satunya usaha gadai Indonesia hanya sebatas perum pegadaian. Perum pegadaian berarti dia BUMN ya, badan usaha. Milik negara. Bukan milik kita. Nah, kita siapa yang perusahaan finansial? PNS yang pegawai yang kita sempurna gitu ya. Oke. Nah, ini adalah ciri-ciri usaha gadai. Terdapat barang-barang berharga yang akan digadaikan. Sebagai contoh tadi sudah disebutkan motor, mobil, sertifikat tanah, emas. Apa? Gas LPG. Bisa ya? Bisa. Dapat berapa duitnya? Untuk berapa duit? 500 biasanya Pak. Kalau tabungnya 12 kilo bisa sampai 800. Jadi misalnya barangnya 1 juta. Kalau misalnya yang mau dia pinjamkan itu 2 juta, berarti nggak bisa kan mengantisipasi kalau misalnya dia gagal bayar, barang kasih itu bisa dilewat kan gitu. Nah makanya tadi kalau misalnya gas LPG 3 kilo 500.000, sementara gas LPG 1 kilo berapa
Jadi kalau misalnya kita mau pinjam 1 juta tadi, maka nilai barangnya tidak boleh lebih dari 1 juta. Itu tergantung kebijakan dari kedai. Mungkin dia minta maksimal 80% dari nilai pinjaman. Jadi anggaplah handphone itu ditaksir harga kalau ketika dia jual itu adalah harga pasarnya 800.000, maka nilai pinjamannya 800.000 seperti itu. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Jadi kalau 1 bulan kemudian kita mau menebus kembali handphone kita, itu bisa dilakukan. Nah, ini adalah sejarah asal mula dari pegadaian. Itu dimana dimulai pada zaman penjajahan Belanda, VOC. Jadi VOC-nya awalnya bukan sebuah negara ya, saudara. Bukan. Dia perusahaan, bayangin ya, perusahaan menjajah sebuah dagang. Ya, perusahaan dagang menjajah sebuah negara. Di mana pada saat itu tugas. Nah, kemudian keuntungannya dibandingkan dengan lembaga bank atau lainnya, waktu relatif singkat untuk memperoleh uang. Jadi pada saat itu juga kalau kita punya barang berharga, kemudian cocok nilainya dengan pinjaman kita sesuai dengan prosedurnya dan tidak berbelit, itu uang bisa cair saat itu juga. Kalau misalnya ke bank, saudara mau pinjam, itu bisa panjang ceritanya kan, harus ada analisis 5C lagi. Lihat dulu karakternya, kapitalnya, ada bisa di searching gitu ya. Beda kalau ke handphone tadi, mungkin perlu taksiran yang sedikit lebih dalam lagi gitu ya, pengetahuannya. Kemudian tujuan akhir dari penelitian atau dari penaksiran tadi itu apa? Untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan tadi ya. Misalnya ditaksir handphonenya harga pasar 800.000. Jadi kita harus di bawah 800.000 nih, mungkin 400.000. Jadi kita pinjaminnya 400.000 gitu ya. Karena kan bisa jadi nanti dibayarkannya 2 bulan kemudian misalnya. Kita nggak tahu 2 bulan kemudian. Biasanya kan ada handphone terbaru yang baru muncul. Kan harga handphone lama bisa anjlok ya. Nah, tadi 800.000, 2 bulan lagi ternyata anggaplah 300.000 kan jadi rugi kan saudara. Jadi dia harus naksir di bawah harga pasar saat itu gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Silakan Brida. Kalau semisal saya nggak ada HP ya Pak, kan saya kan dikasih uang 400.000 misalnya, itu saya kalau balikinnya ke pihak pegadaian itu 400.000 apa ada bunganya lagi? Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi berdasarkan kontraknya ya. Jadi saudara nanti ketika 2 bulan itu ada bunga yang saudara harus tanggung. Misalnya bunganya 5% dari nilai tersebut. 400.000 dikali 5% berarti sekitar 20.000 ya. Benar ya, 20.000 berarti selama 2 bulan tadi. Bulan pertama yang 20.000, bulan kedua 20.000, baru di bulan kedua pada saat yang tempo saudara tebus ya sesuai dengan harga nominal tadi. Ya. Ya, tapi kan di bulan pertama saudara sudah harus bayar bunganya 20.000. Bulan kedua ini kalau misalnya jatuh tempo selama 2 bulan. Kalau 1 tahun, kalau 12 bulan, ya sesuaikan aja dengan bulan jatuh tempo tersebut. Ya, kalau misalnya di akhir bulan atau di akhir jatuh tempo, saudara ingin menebus handphone tadi, ya saudara berikan kembali 400.000, maka handphone tadi saudara ambil kembali. Ya, terima kasih Brida. Ada yang mau bertanya? Oh silakan, Jadi kan ada beberapa perbedaan dari pegadaian sama perbankan Pak. Ya. Tapi kesamaannya sama-sama dapat meminjamkan uang, tapi dengan syarat-syarat yang berbeda. Nah untuk pegadaian sendiri ini target marketnya kemana Pak? Soalnya kalau sama-sama meminjamkan, bank juga meminjamkan. Jadi target pasar dari pegadaian. Oke, jadi target pasarnya siapa ya pembeli ini? Tentunya masyarakat secara umum. Sebenarnya targetnya pun sama ya antara bank maupun pegadaian. Cuma yang membedakan apa? Nah, yang membedakan bisa jadi pegadaian ini bunganya memang lebih tinggi daripada bank. Kenapa lebih tinggi? Karena dia tidak berbelit. Cukup sekali datang, nggak perlu pakai
analisis mendalami macet seperti di bank, dia bisa cair, tapi ada konsekuensinya, bunganya lebih tinggi daripada bank. Jadi tinggal konsumen itu tinggal memilih aja, dia mau yang bunganya lebih rendah tapi sedikit lebih ribet, ataukah bayar bunga yang lebih tinggi tapi dengan prosedur yang lebih mudah. Jadi pilihan. Tadi pertanyaan John Martin, siapa customernya atau nasabahnya? Ya masyarakat secara umum, siapapun bisa. Jadi sama ya, customernya atau nasabahnya antara bank dan pegadaian ini sama. Tinggal karakteristiknya dia mau yang mana, di bunga yang lebih tinggi apa lebih rendah, mau yang prosedur yang mudah atau yang agak sedikit lebih susah gitu ya. Itu saja yang berbeda. Gitu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Tidak? Belum? Saya mau tanya nggak jadi ya? Oh enggak Pak. Enggak. Belum. Tangannya mungkin lagi gatal. Iya gatal. Oh, iya. Oke, nah ini tadi ya. Sekarang kita masuk ke barang jaminan. Kira-kira ada nggak ya suami atau istri tadi masuk ke dalam barang jaminan seperti yang atas diungkap tadi? Nah, kita lihat ya. Dalam hal jaminan telah menetapkan beberapa jenis barang berharga. Ya, anak berharga ya. Investasi. Investasi ya. Pasangan bisa juga ya. Tapi apa yang masuk dalam? Misalnya jaminan diperoleh dari naik tadi 8 kilo hingga 9. Kemudian dikasih bunga di mana dia harus bayar selama 1 bulan itu katakanlah 200.000 gitu ya. Pinjamannya kecil gitu ya. Dia menitipkan kendaraannya. Kemudian ditanya sama petugas, kenapa kamu meminjam uang yang jumlahnya kecil? Katakanlah tadi pinjamannya cuma ketika dia dapat pinjaman 200.000 gitu ya. Kenapa kamu pinjam 200.000 dengan bunga katakanlah misalnya dia pinjam 20 juta lah kena bunga 1%. Anggap aja nih, kita anggap aja 1% dari 20 juta 200.000 kan, 200.000 contohnya gitu selama 1 bulan. Ternyata pas dia kembali dalam 1 bulan kemudian dia bilang, ya saya karena mau keluar negeri gitu ya, atau keluar kota, ketimbang saya mobil saya titipkan di bandara, selama 1 bulan itu perlu biaya katakanlah 500.000 menitip Lamborghini-nya di parkiran bandara, mending dititipkan di Pegadaian. Jadi dia memang Pegadaian itu mengatasi masalah karena masalah gitu ya. Orang nitipin mobil aja di situ buat pengganti parkir bisa juga. Oke, nah ternyata di sini tidak ada ya manusia karena nanti jadinya human trafficking gitu ya, jual beli atau transaksi manusia nanti ya, ya. Nanti jadinya ilegal gitu ya. Nah, bagaimana prosedur peminjaman? Secara garis besar prosesnya di sebagai berikut. Nasabah datang langsung, gitu ya. Katakanlah si Ronda datang ke Pegadaian, ada yang Pegadaian yang dekat sini? Jalan dan langsung ya, dan ada ya, apa dan langsung? Yang sebelumnya fotokopinya ada toko apa cacok ya, baju apa ya? Mereka datang ke sana sebagai informasi untuk memperoleh penjelasan tentang Pegadaian. Misalnya dalam jaminan berapa 8 ya? 48 ya? Iya 48. Jadi Roida dapat pinjaman 4.800.000 rupiah gitu. Nah misalnya dikasih bunga ini jangka waktunya 2 bulan. Ini tadi direkam. Ya.
2 bulan ya, misalnya pinjamannya selama 2 bulan, bunganya 5%. Maka nanti Roida bayar 5% dari jumlah pinjaman tadi. 5% dari 4,8 juta tadi. Setuju misalnya Roida, jaminan motor dan ditahan untuk disimpan nasabah dapat pinjaman 4,8 juta, ada surat 3 jari. Berarti nanti selama 2 bulan Roida harus bayar bunganya. Kemudian di bulan kedua pas ada repo, Roida bilang mau tebus, silakan. Tebus bahwa 4,8 juta rupiah. Oke, kemudian untuk masih berlanjut ya, untuk proses pembayaran kembali pinjaman, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat dilakukan, adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran kembali pinjaman berikut: sewa modal dapat langsung dilakukan kasir dengan menggunakan surat bukti ganda dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Ya, kemudian dulu kondisi gras pajak masih aktif gitu ya. Servis rutin, apalagi biasanya bebas tabrak, bebas banjir gitu ya. Kemudian hasil penjualan awal dijual ke nasabah, dan seandainya uang hasil dalam pinjaman dan biaya masih lebih akan dikembalikan ke nasabah. Misalnya ternyata hasil lelang tadi terjual di harga 5.500.000 rupiah, berarti kan lebih dari 4,8 juta, dan dari katakanlah bunganya 50.000 atau 50.000, berarti kan 4,8 ditambah 50.000 kali 2, 4,9, berarti kan 5,5 juta kurang 4,9, ada selisih 600.000 kan. Nah, 600.000 nya akan dikembalikan ke si Roida selaku si nasabah pegadaian tadi. Nah, kira-kira ada nggak usaha lain dari pegadaian selain kita butuh pinjaman dana dengan menggadaikan suatu barang? Ada nggak kira-kira? Silakan. Pak, nabung emas. Nabung emas. Ada di sini yang nyoba pernah nabung emas? Ya Pak. Itu beli yang emas batangannya di pegadaian. Ya, jadi dia bisa berbagai macam cara ya. Bisa kita seperti cicil emas gitu ya, dimana kita bayar seperti kayak nabung emas, tinggal nominal yang kita mau tabung itu sesuai dengan harga emas saat itu. Misalnya saat ini harga emas per gramnya adalah 900.000 misalnya ya. Saudara mau beli 0,5 gram emas, berarti kan 450.000 kan. Waktu itu ngitungnya berdasarkan waktu itu Pak. Waktu gimana? Jadi lebih dari jam 1 harganya beda gitu waktu itu saya ke pegadaian. Ya, gimana tadi perintah? Waktu itu pernah ke pegadaian kan Pak. Ya, dan lihat pegadaian. emasnya itu. Nah itu kalau belinya lebih dari waktu, misal waktu itu emasnya bilang tuh kalau lebih dari dulu nanti jam 1 gitu harganya udah beda gitu kan. Ya, jadi memang harga emas sendiri itu bisa berubah. Dia kan ada aplikasi ini ya. Kita bisa ngupdate aplikasi emas itu ya. Tapi saya biasa ngupdate-nya per hari sih. Saya belum pernah nyoba ngupdate. Misalnya pagi nanti siang berubah atau enggak. Tapi kalau memang kata pegadaiannya seperti itu ya berarti ya akan berubah per setengah hari itu ya. Saya nggak ngerti apakah itu strategi dari mereka supaya Lintak segera melakukan transaksi perundian emas, ataukah memang ternyata seperti itu? Kan biasa lah marketing kan gitu ya. Belilah apartemen sekarang, Senin harga naik gitu ya. Ya biasa lah gitu. Tapi kita harus cari tahu dulu benar nggak ada aplikasi yang terjadi atau enggak. Ada lagi punya pengalaman untuk menabung emas? Walaupun memang dalam menabung emas di pegadaian sendiri itu ada lah kaidah dalam secara ini ya syariahnya gitu ya. Boleh nggak ya kita transaksi jual beli emas karena barangnya belum ada, ya kan? Padahal kalau dalam jual beli emas itu harus ada barangnya gitu kan. Sementara ini kita cuma pakai nilainya saja gitu ya. Nah, maka kalau memang mau lebih aman,
tentunya saudara bisa transaksi beli emas batangannya gitu ya, bukan hanya sekedar usaha lainnya memberikan pelayanan pinjaman dengan mudah cepat mudah juga dapat memberikan pelayanan jasa penutupan barang berharga. Nah, kita jadi kayak self deposit box gitu ya, kayak self deposit box. Kita punya barang berharga apa nih? Sertifikat rumah atau mungkin apapun lah barang berharga kita punya. Jadi kita bisa titipkan barang berharga tersebut. Tolong taksirkan mobil saya, tolong taksirkan rumah saya berapa nilainya. Nanti kita tinggal bahas bayar jasa ahli taksir tadi. Gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau tidak ditanyakan? Oh silakan. Silakan. Taksir itu dibayar Pak. Gimana? Kan kita sudah tahu misalnya harganya berapa. Jadi kita jasanya itu bayar. Kan kita misalnya pengen tahu harga barang A. Kemudian jasa taksirnya pakai jasa taksir. Ya Allah. Bisa dimulai. Ya, terjemah. Kan misal kita tahu harga mati. Nah, misal yang 5 gram ini harganya berapa kita nggak tahu. Jadi kita pakai jasa taksir. Nah, itu tuh jasanya sendiri tuh kita tuh perlu biaya tambahan atau gratis gitu Pak. Kan kurang tahu pasti. Terima kasih Mas Sular atas pertanyaan ini. Pertanyaannya jadi pertanyaannya kalau misalnya kita punya emas gitu ya, emas batangan, terus kita mau tahu harga emas batangan itu berapa, terus kita pakai jasa taksir, ahli taksir di Pegadaian. Nah mereka nanti akan menetapkan tarif jasa taksir tadi, misalnya disebut oleh si Pegadaian dari hasil penaksiran tadi. Gitu ya. Di sini ada ahli penaksiran Barang Mas. taksir Indonesia. Ya, ya saya Pak. Taksir Indonesia apa tentang? Silakan. Semisal waktu itu saya jual HP Samsung Note 10 ya waktu itu Pak. Nah itu caranya pertama itu X Inter atau X Indonesia dulu. Habis itu habis X Inter atau Indonesia nanti saya cari itu sih Pak cara jualnya. Jadi ngambil untungnya dari nanti jualnya ya. Iya. Jadi nanti Bintang bukan ngambil jasa taksirnya, tapi dari sisi marketingnya tadi ya. Iya. Menjual barangnya bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Berarti Bintang ini calon pegawai Amin. Pegadaian ya. Saya maunya mentolan sih Pak. Saya mau keluar. Bisa maklar rumah, maklar kendaraan mobil motor gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya Iya, cita-citanya. amin. Si Bank Umum tadi anggota dari Bank Sentral. Pegadaian itu dia sendiri ya. Nah, dia bisa saja membuat daftar hitam gitu ya, blacklist juga, tapi di Pegadaian. Nah, bisa juga nanti si Pegadaian ini dia saling sharing terhadap data-data dari nasabah, ya kan? Bisa jadi kan gini, dia pernah menunggak, kemudian katakanlah si X gitu menunggak, kemudian nanti bank-bank lain, perusahaannya katakanlah BCA, si X ini meminta di BCA, dia mau tahu pernah nggak dia menunggak di Pegadaian. Itu bisa saja kalau memang ada kerjasama gitu ya. Dari itulah dana itu bisa dia kumpulkan oleh Pegadaian yang tujuannya nanti saya pilih subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera.